Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Casmita, perawat terampil Puskesmas Bangor 2, akan menyampaikan laporan orientasi P3K dengan mengangkat judul penanggulangan kasus DBD dengan kegiatan gerakan satu rumah satu Jumatik atau GIRIS. Latar belakang orientasi P3K. Kedudukan hukum P3K sebagai ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menjelaskan ASN terdiri dari dua, yaitu PNS dan P3K. Untuk mewujudkan ASN P3K yang memahami kompetensi, fungsi, peran, dan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat mengintegrasikannya dalam pekerjaannya, maka setiap ASN P3K harus mengikuti masa orientasi P3K di masa awal penugasannya. Latar belakang masalah DBD masih menjadi masalah kesehatan serius yang dihadapi Indonesia, meliputi peningkatan kasus dan angka kematian, serta wabah yang terjadi hampir setiap tahun. DBD di Kabupaten Cirebon tahun 2004, kasus DBD berjumlah 1.833 dan jumlah kematian karena DBD berjumlah 6 kasus. Data kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Bangor 2 tahun 2024 berjumlah 36 kasus dan jumlah kematian 0. Dan pada tahun 2024 meningkat signifikan dibanding tahun 2023 dan tahun 2022. Tahun 2022 berjumlah 14 kasus, kematian 0, dan tahun 2023 berjumlah 7 kasus dan kematian 0. Merujuk dari permasalahan meningkatnya kasus DBD di Puskesmas Bangor 2, diperlukan adanya edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui dan memahami tentang permasalahan kasus DBD, yaitu perlu dilakukan penanggulangan kasus DBD. Untuk penanggulangan kasus DBD yaitu dengan cara gerakan satu rumah satu Jumantik, pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, dan 3M+. Maksud dan tujuan: membekali peserta ASN P3K dengan diberikan pengetahuan terkait visi dan misi, tantangan, peluang, dan kebijakan dan capaian pembangunan serta kelembagaan Kabupaten Cirebon. Menumbuhkan sikap terkait dengan hubungan kerja dan tata laksana kinerja organisasi manajemen ASN P3K, penilaian dan disiplin ASN, serta mengetahui segala dasar hukum dan standar operasional prosedur dalam bekerja, sehingga ketika ASN P3K berada di instansi akan siap bekerja dengan harapan dapat mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Cirebon. Setelah mengikuti orientasi, peserta mampu menerapkan dan mengaktualisasikan hasil orientasi di instansi masing-masing sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Setelah mengikuti orientasi ini, peserta mampu untuk mengimplementasikan inovasi-inovasi perubahan. Setelah mengikuti orientasi ini, peserta mampu untuk menganalisa dan mengevaluasi keberhasilan inovasi perubahan. Visi dan misi pemerintahan Kabupaten Cirebon. Terwujudnya Kabupaten Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Bersih mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Inovatif menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Maju menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Agamis menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Aman menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Tupoksi perawat berdasarkan Permenpan RB tahun 2021. 1. Melakukan pengkajian keperawatan dasar individu. 2. Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. 3. Melakukan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan upaya promotif. 4. Memfasilitasi penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung fisik pada pasien untuk mencegah resiko cedera pada individu dalam rangka upaya preventif. 5. Memberikan oksigenasi sederhana. 6. Memberikan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat atau bencana atau kritikal.
7. Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman serta bebas resiko penularan infeksi. 8. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medikal bedah. 9. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area anak. 10. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area maternitas. 11. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area komunitas. 12. Melakukan intervensi keperawatan spesifik sederhana di area jiwa. 13. Melakukan tindakan terapi komplementer atau holistik. 14. Melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre atau intra atau post operasi. 15. Memberikan keperawatan pada pasien dalam rangka melakukan perawatan paliatif. 16. Memberikan dukungan fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan atau berduka atau menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan. 17. Melakukan perawatan luka. 18. Melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Rencana aksi kegiatan. 1. Nama kegiatan: melakukan pengkajian dasar pada asuhan keperawatan individu, keluarga, dan masyarakat. Tujuan kinerja: untuk memperoleh data dan informasi mengenai masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat sehingga dapat ditentukan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Indikator pencapaian: terlaksananya asuhan keperawatan individu, keluarga, dan masyarakat. Waktu pencapaian: Maret 2024 sampai dengan Desember 2029. 2. Nama kegiatan: meningkatkan pelayanan UKP, terlaksananya pelayanan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat atau tindakan. Tujuan kinerja: melakukan pelayanan kondisi gawat darurat sesuai prosedur. Indikator pencapaian: terlaksananya triase sesuai kondisi kegawat daruratan. Waktu pencapaian: Maret 2024 sampai dengan Desember 2029. 3. Nama kegiatan: meningkatkan pelayanan UKM esensial pelayanan kesehatan DBD. Tujuan kinerja: meningkatkan kewaspadaan, kesadaran, dan peran aktif masyarakat dalam pencegahan DBD dengan kegiatan GIRIJ atau Gerakan Satu Rumah Satu Jumatik. Indikator pencapaian: jumlah kasus DBD berkurang. 2. Desa bebas jentik atau angka bebas jentik 100% atau minimalnya di atas 95%. Waktu pencapaian: Maret 2024 sampai dengan Desember 2029. 4. Nama kegiatan: melaksanakan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan upaya promotif untuk mencegah kasus DBD. Tujuan kinerja: untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya dalam mencegah meningkatnya kasus DBD. Indikator pencapaian: masyarakat memahami tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan upaya promotif dalam menurunkan angka kasus DBD. Waktu pencapaian: Maret 2024 sampai dengan Desember 2029. 5. Nama kegiatan: membantu kegiatan lintas program antara lain dalam kegiatan pemberantasan penyakit, UKS, penyuluhan kesehatan masyarakat, dan kegiatan lapangan lainnya. Tujuan kinerja: untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mengurangi angka penyakit kasus DBD. Indikator pencapaian: pelayanan kesehatan DBD atau ABJ-nya angka bebas jentik di atas 95% sampai 100%. Waktu pencapaian: Maret 2024 sampai dengan Desember 2029. 6. Nama kegiatan: melaksanakan kegiatan puskesmas di luar gedung. Tujuan kinerja: meningkatkan pencapaian pelayanan UKM esensial dan pengembangan di puskesmas. Indikator pencapaian: tercapainya penilaian kerja puskesmas. Waktu pencapaian: Maret 2024 sampai dengan Desember 2029. Contoh rencana aksi kegiatan: pemeriksaan jentik bersama tim, kader atau masyarakat, yaitu untuk memeriksa kamar mandi
atau penampungan air baik di dalam rumah atau di luar rumah, untuk mengetahui dalam penampungan air di sekitar rumah tersebut banyak jentik atau tidaknya. Kerja bakti atau pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, dan 3M+, yaitu kita terjun bersama lintas sektor, masyarakat, pemerintahan desa ataupun yang terkait di lingkungan desa tersebut untuk membersihkan solokan, membersihkan tempat penampungan air yang ada jentiknya, dan pemberian abate. Selain itu kita memberikan penyuluhan tentang DBD, tentang penyebaran kasus DBD yang ada di lingkungan tersebut. Kesimpulan, 1. Setiap ASN P3K yang baru saja diangkat oleh pemerintahan daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. 2. Setiap ASN P3K harus dapat mengintegrasikan nilai dan etika ke dalam rencana aksi perubahan sebagai bentuk profesionalisme kinerja berdasarkan pada nilai-nilai dasar ASN berakhlak. 3. Inovasi merupakan salah satu bentuk aksi perubahan seorang ASN P3K. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.